Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi yang kedua, yaitu terkait dengan bagaimana kita untuk meraih manfaat dari Al-Quran itu, walaupun hanya mendengarkannya. Nah, di sini pentingnya kita untuk mencoba mendalami tafsir ayat yang saya sampaikan nanti dan bisa mempraktekannya. Karena bagaimanapun juga dalam surat Al-A'raf ayat 204 Allah berfirman, wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila dibacakan Al-Qur'an, fastami'u, maka dengarkanlah, wa ansitu, dan diamlah, la'allakum turhamun, semoga kamu mendapatkan rahmat. Nah, untuk mendapatkan rahmat itu tidak cukup kita hanya sekedar asal mendengarkan saja. Ada beberapa syarat yang harus kita laksanakan, yaitu di sini saya akan mengambil surah Qaf ayat 37. Qala Allahu ta'ala fi kitabil karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Di sini Allah berfirman dalam kalamnya, inna fi dzalika la dzikra liman kana lahu qalbun aw alqa sam'a wa huwa syahid. Ayat ini secara arti ini kita bisa baca di sini, sungguh pada yang demikian itu pasti terdapat peringatan bagi orang yang mempunyai hati atau yang menggunakan pendengarannya sedang dia menyaksikannya. Kita kupas ini dalam beberapa tafsir, dan saya akan mengambil tafsir yang sedikit berbeda, yaitu di situ dalam kitab Al-Fawaid Ibnul Qayyim, di situ Ibnu Qutaibah menjelaskan dalam ayat ini beberapa syarat yang harus kita lalui dalam untuk mengambil pemanfaatan Al-Quran. Bagaimana itu caranya? Yang pertama adalah adanya mu'assir. Mu'assir ini adalah yang memberi pengaruh. Nah, di sini ayat tadi, inna fi dzalika la dzikra, di situ. Nah, di ayat tadi, sungguh, itu tampak pada kata-katanya, sungguh pada yang demikian itu pasti terdapat peringatan. Berarti Al-Quran itu sebenarnya memberikan pengaruh kepada yang mendengarkannya. Nah, pengaruhnya bagaimana? Yang kedua di sini, yaitu Al-Quran itu sendiri yang beri pengaruh. Yang kedua, adanya muta'assir. Muta'assir ini adalah pihak yang terpengaruh. Mestinya orang yang mendengarkan Al-Quran itu dia akan terpengaruh dengan bacaan itu. Tapi kenapa tidak? Karena di ayat ini dijelaskan juga bahwa itu tampak pada kata-kata bagi orang yang mempunyai hati. Nah, hati, semua orang punya hati. Tapi bagaimana? Apakah setiap orang yang punya hati akan terpengaruh? Tidak. Tapi di situ, kalau dalam surat Yasin ayat 70 dijelaskan, liyundzira man kana hayyan. Berarti apa? Memberikan peringatan, memberikan dampak kepada orang yang memiliki hati yang hidup. Berarti hatinya hidup. Kalau nggak hidup, bagaimana kok hati hidup kan nggak hidup? Kalau hati hidup itu berarti kalau mendengarkan lantunan Al-Quran, berarti dia akan terperangah, akan terpengaruh. Karena tadi dalam ayat tadi dijelaskan, adanya muta'assir. Mu'assirnya adalah Al-Quran, kemudian muta'assirnya inilah yang terpengaruh. Ya, orang yang mendengarkan. Ini. Tadi nah di sini. Inna fi dzalika, di sini inna fi dzalika la dzikra liman kana lahu qalbun. Qalbun wa huwa qalbun hayyun. Berarti hati yang hidup. Kalau qalbunnya mati, berarti dia tidak akan mendapatkan rahmat dan tidak terpengaruh dengan bacaan Al-Quran. Nah, ini yang memiliki
hati, yang mempunyai hati. Dan itu dijelaskan dalam surat Yasin ayat 70 itu. Kemudian au alqasama, adanya perhatian. Nah, berarti ini aplikasi. Bagaimana supaya ini Quran itu kita tahu dia akan yang memberikan pengaruh kepada siapa saja. Kemudian akan terpengaruh kepada siapa saja yang mendengarkan. Syaratnya adalah hatinya hidup. Nah, yang ketiga adalah syarat hati hidup itu bagaimana? Yang adanya perhatian terhadap ucapan dan seruan yang tercermin dalam kata-kata au alqasama, yaitu atau yang menggunakan pendengarannya. Jadi menggunakan pendengarannya berarti memperhatikan. Makanya kalau tadi dalam Al-A'raf ayat 204 tadi suruh diam, bangsi itu diamlah gitu. Wasmau, dengarkan, diam. Diam itu berarti memperhatikan. Bukan diam tapi melamun, tidak, tapi diam untuk memperhatikan itu dengan seksama. Kemudian wahuwa syahid, ia sedang diam menyaksikan. Syahid di sini berkonsentrasi, konsentrasi penuh dalam mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran itu. Maka disinilah dampaknya nanti akan memberikan pengaruh kepada perilaku dari kita. Kalau setelah mendengarkan Al-Quran sama mendengarkan atau tidak mendengarkan sama saja, berarti hatinya mati, bukan hidup. Oleh karena itu, yang paling mudah kita laksanakan adalah ketika mendengarkan Al-Quran, setidaknya adalah wa'angsitu. Kita dengarkan, kita perhatikan, berkonsentrasi penuh, sehingga ini akan menjadikan kita rahmat bagi kita. Kalau tanpa itu ya tidak bisa. Karena sebagaimana disampaikan Ibnu Qutaibah bahwa jangan asal dengar. Karena itu tidak akan memberikan dampak apapun. Tapi harus berkonsentrasi, harus memperhatikan, maka akan memberikan dampak pada perubahan perilaku kita. Disinilah ayat tadi yang saya maksudkan dalam surah Qaf ayat 37. Ini maaf tadi terputus, mestinya ini nyambung ya. Ini nyambung, jadi kesalahan redaksi ya. Ini mestinya tadi nyambung. Baik, ini untuk materi yang kedua, mudah-mudahan memberikan manfaat, dan apa yang saya sampaikan ini setidaknya bagi kita, diri kita sendiri termasuk saya juga, ini bisa akan memberikan pengaruh terhadap perilaku kita. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.